Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Kuas TV yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dengan Ana Rania di acara Ramadanku, Ramadan bersama Kuhas. Di pertemuan kali ini kita akan berbincang tentang permasalahan seputar Ramadan bersama Abah. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Rania. Apa kabarnya Abah? Sehat, alhamdulillah sehat. Ananda. Terima kasih Abah atas Sama-sama, kesempatannya Ananda. bisa Iya. hadir di acara Ramadanku, Ramadan bersama Kuhas. Iya. Rania mewakili sahabat Kuas TV nih Abah. Ya, silakan. Ada pertanyaan yang ingin Rania tanyakan ya Abah? Silakan Ananda. Kira-kira batal nggak ya Bah ketika kita mencicipi makanan saat sedang berpuasa? Iya. Pemirsa, kata kuncinya cicip. Cicip itu artinya cuma meletak saja untuk mengetahui manis makanan. Jadi kalau nyicip kan tidak banyak. Paling-paling pakai telunjuk, naruh di lidah paling tengah, hanya untuk perasa saja. Jadi itu tidak membatalkan. Membatalkan kalau nyicipnya sampai 1 sendok, itu yang batal. Itu bukan nyicipnya maunya, makan namanya itu, ngerasuk. Maka kalau mencicipi dalam hukum fikihnya tidak masalah, karena dia hanya merasa saja. Namanya nak merasakan asinnya, nak merasakan manisnya, nak merasakan mungkin ya bentuknya. Kalau enaknya bukan merasa namanya itu. Maka rasa ini atau menyicipi dibolehkan dalam bulan puasa. Jadi tidak membatalkan. Yang tidak boleh adalah cicip lebih dari berkali-kali. Namanya nyicip sampai 5 kali, itu bukan nyicip namanya. Memang nak merasakannya, ini bisa membatalkan. Makanya kalau sekedar mencicipi pemirsa yang dirahmati Allah, tidaklah membatalkan puasa bagi ibu-ibu ya yang mungkin sedang memasak untuk memberikan makanan kepada mereka yang berpuasa ya, atau bagi ibu-ibu yang sedang memasak untuk makan keluarga. Intinya bahwa mencicipi makanan tidak membatalkan puasa selama pencicipan dilakukan dengan tidak berlebihan. Nah, lagi-lagi tidak berlebihan. Karena namanya nyicip, paling-paling telunjuk ke makanan kemudian ditaruh di tengah lidah. Karena memang bagian tengah lidah adalah bagian perasa untuk merasakan makanan yang kita masak dengan kondisi yang demikian tidak membatalkan puasa insya Allah. Begitu Ananda Rania. Baik Abah, jadi mencicipi makanan tuh tidak membatalkan puasa nyicip ya Abah? Ya, bukan iya, makan. Cuma sedikit Iya, gitu kan. betul. Baik Abah, lanjut lagi nih Abah. Silakan Ananda. Bagaimana Abah pekerjaan yang membolehkan untuk kita tidak berpuasa dan diganti di hari lain selain bulan Ramadan? Ya, betul. Ananda dan pemirsa Allah SWT, orang yang bekerja keras, apalagi ketika kerja kerasnya itu adalah untuk menghidupkan keluarga. Mungkin di antara pemirsa ada yang kebetulan kalau tidak kerja tidak makan anaknya, kalau tidak kerja tidak makan keluarganya. Ini kan termasuk kerja keras. Sedangkan dia harus bekerja di ya mungkin di lantai 20 paling tinggi dan dekat dengan matahari. Panas dia bukan main. Kalau sempat di atas mungkin dia tidak makan, dia akan linglung, bisa jatuh ke bawah dan itu berefek buruk. Maka menurut ulama, ketika termasuk kerja yang sangat keras, syiddatul amal, kerja yang keras, kerja yang kuat, yang memang membutuhkan tenaga dan membuat dia tidak puasa, hal tersebut dibolehkan dalam hukum fikih kita. Jadi kerja demikian, ya kalau kerjanya dalam rumah, cuman keramik, tidak pula membuat badannya lemah, maka itu lebih baik berpuasa. Kalau andai kata dalam keadaan yang syiddah, betul-betul sangat keras, ya kayak orang kerja bangunan di lantai atas, ya, atau mungkin orang kerja macam-macam tapi keras betul kerjanya, dan itu membutuhkan fisik yang kuat, maka ulama mengatakan tidak bermasalah dia untuk tidak berpuasa. Bagaimana caranya? Fa'idatun min ayamin ukhor, diulang di lain hari. Karena termasuk orang yang musafir. Musafir kan begitu. Ya, dalam Al-Qur'an kan begitu. Orang dalam keadaan maridhon aw ala safarin, sakit atau dalam keadaan perjalanan, fa'idatun min ayamin ukhor, diulang di lain hari. Dia musafir. Musafir artinya dia berjalan untuk mencari rezeki di jalan Allah. Dalam keadaan letih, dalam keadaan susah, dalam keadaan bersusah payah untuk mencari rezeki bagi keluarganya. Tapi ingat, jangan dimudah-mudahkan, jangan ihmal. Ini ihmal, ya kerjanya cuma sekedar nyapu jalan, tidak pula capek aman. Ustaz, kami kok kalau tidak makan kacau, itu namanya orang yang tidak serius dalam berpuasa. Kalau memang itu termasuk kerja yang keras, kerja yang berat, yang membuat dia tidak bisa bekerja kalau tidak makan, ya maka dia boleh meninggalkan puasa dengan niat untuk mengulang di hari. Jadi bukan niat ihmal, bukan niat meremehkan, tapi betul-betul keadaan dan kondisi yang membuat dia untuk tidak berpuasa. Jadi anandarannya, kalau kerjanya keras dan membutuhkan tenaga yang kuat dan dia memang harus bekerja, kalau tidak bekerja dia akan susah bagi keluarganya, maka hal demikian dibolehkan untuk tidak berpuasa. Caranya fa'idatun min ayamin ukhar, diulang di lain hari atau diqodok di lain hari atas puasa yang ditinggalnya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Ananda. Baik Abah, jadi diperbolehkan untuk tidak berpuasa ya, ya tapi kalau kerja keras ya. Di lain hari. Ya, Itu betul. pun kalau kerjanya sangat keras ya, ya Abah, betul. ya. Baik Abah. Terima kasih Abah Sama-sama, atas Ananda. penjelasannya. Itu sangat bermanfaat sekali bagi kita semua, terutama bagi Ana pribadi. Baik, demikian pemirsa, inilah perbincangan kita pada kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Ana Rania pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.